Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Diones Channel. Ya, kali ini saya mau pulang ini ke Prabu Muli. Cuman karena motor masih di bengkel belum kelar, jadi saya ikut ini cari tumpangan. Kebetulan teman-teman kita ini mau ke Prabu Muli, jadi saya ikut sekalian. Saya saat ini berada di depan asetnya Pertamina. Di sini ada SKG 8 sama SP Musi Timur. Kita ini berangkat dua mobil, yang satu mobil lokasi, mobil double cab. Nah, yang satu lagi mobil city car, mobil Sigra. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasi update mengenai jalan Pralimura, ini pas nih, kita nanti bisa tanya-tanya sama sopir Sigranya gimana melintasi di jalur Pralimura, aman atau enggak, karena motor belum selesai nih. Jadi ya kita update-nya ya begini, ikut tumpangan ya teman-teman. Jadi videonya kalau agak kurang detail ya mohon dimaklumi. Oke teman-teman, akhirnya mobil yang kita tunggu, kita tumpangi datang. Kita meluncur dari Sukakarya jam setengah 7 ini teman-teman. Langsung meluncur ke Prabu Muli. Kita ngejar waktu ini karena sampai Prabu Muli itu seharusnya jam 8 ya, tapi kayaknya nggak kekejar ini. Mobil satunya tadi udah duluan ini. Beda ya teman-teman, kita pakai mobil lokasi double garden dengan mobil kecil. Jadi kalau ini jalan agak rusak bisa dilibas ya teman-teman. Tapi jangan ditiru kalau teman-teman pakai mobil biasa ya, city car. Bisa rontok nanti kaki-kakinya. Kondisi jalan sebelum masuk Cecar ini ya teman-teman, SP9 masih seperti kemarin. Sifatnya perbaikan sementara saja ya teman-teman. Jadi ya masih dibilang berlubang, ya masih banyak berlubangnya ya teman-teman. Sama mobil teman di depan ya kita kurang lebih selisihnya sekitar 1 jam ya teman-teman. Mereka udah dari subuh berangkatnya. Ini kita sampai di SP9 Simpang Cecar. Sebelah kanan itu kantor polisi ya teman-teman. Biasanya saya sendirian ini pakai motor ini, rame-rame sama teman-teman ini. Belum sarapan, biasa pinggir dulu Pak, beli gorengan. Sarapannya gorengan ke Prabu. itu yang di depan sana itu bus Damri ya teman-teman, jurusan SP9 Simpang Cecar ke Lubuk Linggau ya. Saya kurang tahu berapa tarifnya, yang pasti itu secara rutin ya teman-teman, berapa kali rit gitu. Itu lagi duduk nih. Lagi ini tuh.
Kita lanjut lagi perjalanannya menuju Prabu Mulih. Teman-teman yang udah duluan itu ya karena pakai mobil biasa ya teman-teman, jadi mereka berangkat duluan. Karena kalau kita konvoy pakai mobil ini bareng sama kita gini, nanti ya mereka yang ketinggalan. Insya Allah hari ini cerah ya teman-teman. Nah ini kita menuju ke jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Yang sampai saat ini ya masih gini, jembatan besi, belum ada perbaikan untuk dijadikan jembatan permanen ya teman-teman. Dan wajib antri untuk melintas di jembatan ini. Kalau di depan ada kendaraan, khususnya kalau kita mobil ya teman-teman. Kalau kita motor sesama motor itu bisa, nggak ada masalah, karena ini cukup buat satu mobil. Kita harus sabar ini, mobil ngalah ya. Kita dahulukan kendaraan roda 2 biar sepeda motornya nyebrang dulu. Penasaran nih Ini ya. mungkin ya memang bisa Agung Dewa yang ngomong kok. Sekarang gilirannya kita jalan ini. Ini kita sekarang sedang melintas di atas Sungai Keruh ya teman-teman. Ya kalau yang sudah terbiasa melalui jalur ini sih tenang-tenang saja. Cuman mungkin teman-teman yang masih baru ya, baru melewatin jalur ini atau udah lama nggak lewat di sini, ya memang agak ngeri-ngeri sedep ini. Tapi nggak ada salahnya bagi yang pertama kali atau baru ya teman-teman melewati jembatan itu untuk turun dulu mengecek keadaannya gimana, apa aman. Kalau aman boleh langsung jalan, itu lebih safety ya teman-teman. Ini kita mulai masuk ke jalan tanah ya teman-teman, belum dicor. Tapi yang bujangnya bahaya pula. Sangat disayangkan ya teman-teman, padahal tinggal sedikit lagi, paling tidak ya antara 5-6 kilo ketemu coran lagi ya teman-teman. Ini bisa kita update jalan sampai sejauh ini masih bagus ya teman-teman, masih baik. Ini semalam hujan tapi hujannya nggak begitu deras. Ini abaikan saja ya teman-teman, ini lagi pada ngobrol. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, kalau sudah ketemu ini pasti ngerumpi. Itu kalau begawe malam Nggak sadar ini orang-orang ini masuk ke video, mereka ngerasa nih konco nih. Nah ini kondisi jalan, kita fokus ke kondisi jalan saja ya teman-teman. Ini kondisi jalan agak lumayan ekstrim tadi barusan kita lewati, tapi ya berhubung kita pakai mobil ini nggak ada masalah sama sekali. Yang jelas ini kan jalannya kecil, dan karena sisi kiri dan sisi kanan itu siring ya teman-teman, jadi kita kalau berpapasan atau kita tengok di depan ada mobil lain, kita harus antri lah, gantian ya, jangan memaksakan untuk melintas bersamaan. Ini satu lagi di depan jalannya agak sedikit ekstrim ya teman-teman. Tapi ya lagi-lagi kalau pakai mobil ini ya jangan ditanya, nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Gorengan siap. Ini gorengan sangu kita di perjalanan teman-teman, karena belum sarapan ini. Sarapannya gorengan. Tidak ada. Soalnya katik lagi di sini. Teman kita yang duluan, mobilnya yang duluan belum ada kabar ya. Insya Allah mereka lancar-lancar saja nih melalui jalan ini ya teman-teman.
bisa kita tanya-tanya nanti sopir mobil yang di depan, ada kendala nggak mereka melalui rute ini ya teman-teman. Tapi kayaknya sih nggak ada masalah ya. Ini kendalanya cuman di 5 atau 6 km sebelum jalan Coran, sama nanti setelah jalan Coran itu ke arah Simpang Madu ya teman-teman, yang agak ekstrim jalannya. Apalagi kondisi jalan setelah semalam hujan ya teman-teman. Nggak tahu kalau di sini hujannya semalam itu deras atau enggak, tapi kalau di tempat kita ya nggak terlalu deras ya teman-teman hujannya, cuman rata ini kayaknya. Akhirnya di depan itu kita udah sampai ke jalan Coran ya teman-teman. Nanggung ini sebenarnya, padahal tinggal 6 kilo lagi lah kurang lebih jalan yang belum dicor tadi ya teman-teman. Kalau sudah di jalan rata kayak gini udah lempeng ya teman-teman, bisa tancap gas. Cuman di depan kita masih akan melewati satu jembatan lagi yang cukup ekstrim, jembatan kecil, nggak terlalu panjang tapi cukup ekstrim ya teman-teman. Nah, ini jembatan yang beberapa kali saya harus turun untuk mengambil videonya ya teman-teman, saking ekstrimnya jembatan ini, karena banyak juga besi-besi yang sudah renggang ya teman-teman, khususnya ketika jalanan habis hujan atau sedang diguyur hujan, yang pasti licin ya teman-teman. Kalau ban mobilnya meleset sampai masuk ke sela-sela besi itu bisa berbahaya ya. Qadarullah, 2 jembatan yang ekstrim sudah kita lewati. Kita sudah sampai di Simpang Menara. Seperti biasa, kalau saya kasih clue-nya itu untuk jalan ini agar teman-teman nggak bingung. Kalau sekarang sudah enak ya teman-teman, sudah sebagian besar udah dicor, tinggal ngikutin aja jalan corannya, dijamin nggak bakal bingung. Kalau dulu memang masih banyak jalannya sama-sama jalan tanah, jadi mungkin teman-teman bingung beloknya kemana gitu untuk arah ke pendopo ya teman-teman. Kalau sampai sini udah bisa digas pol ya teman-teman, itu kita tuh sampai 100 km per jam. Tapi saya sarankan jangan ya teman-teman, ini kita karena mau ngejar waktu saja. Ini sebenarnya nggak aman ya teman-teman, karena terlalu cepat di jalan yang memang nggak safe seperti di jalan tol. Kita sampai di sekitar 1 kilo dari Simpang Madu ya teman-teman. Ini masih setengah corannya, dan qadarullah ini sedang ada panen atau penebangan kayu milik MHP ya teman-teman. Ini kayu-kayu yang akan dijadikan bubur dan dijadikan kertas ya teman-teman. Bisa jadi, bisa. Karena kawasan ini sedang ada pemanenan atau penebangan kayu, yang pasti tronton-tronton bertonase besar, mobil-mobil truk logging itu ya teman-teman. Males manja. Kalau hari hujan ini dipastikan jalannya bisa dibayangkan hancur ya teman-teman yang belum dicor ini. Tapi qadarullah ini aman, jalannya masih aman, kita masih nggak masalah ngelewatinya. Nah, ini corannya masih separuh-separuh ya teman-teman. Yang ini sudah full tapi masih dibatasi karena yang kanan itu kayaknya belum terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini yang ini kembali lagi belum dicor. Ya harapan kita sih
Ya kalau pas musim mudik nanti, kalau untuk dicor secara keseluruhan kayaknya nggak ini ya teman-teman, nggak nutut ya. Tapi harapan kita sih sampai Simpang Madu aja itu udah alhamdulillah. Dan yang kalau yang ke arah Cecar itu yang kita lewatin tadi yang sekitar 5 sampai 6 kilo tadi itu juga kalau bisa ya mohon ini pemerintah kalau yang bisa mendengar aspirasi kami ini untuk dicor ya, karena kalau musim hujan itu parah sekali kalau lewat sana. Karena jalur Pralimura ini satu-satunya harapan ya, satu-satunya akses tercepat yang menghubungkan beberapa daerah di wilayah Sumatera ini ya teman-teman. Kalau kita ngarepin tol kayaknya masih lama ya. Bantu subscribe lah. Diprediksi untuk musim mudik tahun ini sepertinya akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Para pemudik yang menggunakan kendaraan yang melalui jalur Pralimura ini. Nah, kita sudah berada di arah mau ke Simpang Madu ini teman-teman. Ini yang di tanjakan ini yang biasanya sering mobil terjebak ya teman-teman. Itu kayaknya bekas mobil tronton logging yang terpuruk atau keplater. Ini yang di tengah ini ya teman-teman, di jalur tengah ini. Tapi biasanya kalau pas ini kebetulan di musim panen atau penebangan ya teman-teman, alat berat itu biasanya sudah standby di sekitar wilayah ini. Biasanya ada di sebelah kanan itu, di seperti warung itu. Nah ini kita belok ke kiri ya teman-teman, ini ke arah Suban. Kalau ke yang terus tadi itu bisa juga tembus, nanti ketemunya di Benakat Minyak, tapi sebaiknya kita ambil yang ke kiri ini. Karena kalau lewat terus itu batunya itu besar-besar ya teman-teman. Jadi kalau mobil kecil ini bisa di 40 km per jam atau 30. Kalau di sana paling 20 km per jam itu teman-teman. Ini aja kita mobil ini, kalau mobil double cab ini kita melalui jalur ini bisa sampai di 60 km per jam ya teman-teman. Nah itu tengok sendiri itu. Udah ketemu tiang-tiang listrik begini, artinya kita sebentar lagi mau sampai ke jalan aspal ya teman-teman. Sudah sampai ke Suban gitu. Pokoknya teman-teman kalau sudah sampai Simpang Madu tadi belok ke kiri ini, pokoknya terus saja nanti sampai ketemu tiang-tiang listrik tadi, terus sampai ke jalan mentok, ketemu ke jalan aspal. Kalau yang ke kiri itu ke Sopa ya teman-teman, ke daerah lokasi juga. Nah ini kita sudah sampai ke daerah Suban. Ini kita sudah, ini nanti jalan aspal ini full ya teman-teman sampai ke Pendopo nanti. Jalannya memang cukup kecil ya teman-teman. Memang sudah aspal tapi memang jalannya masih kecil, ini cukup untuk 2 mobil. Jadi kita harus hati-hati kalau melintasi jalan ini. Dan yang pasti sudah saya update beberapa kali ya teman-teman. Ini jembatannya, ada 2 jembatan di depan ini sudah bagus ya teman-teman, sudah dipermanen. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk melintasi di jalur ini ya teman-teman. Kalau dulu kita masih suka khawatir kalau pakai mobil karena jembatannya itu yang besinya itu suka ambrol gitu, suka ada yang jebol atau ada mobil truk yang lewat yang nyangkut gitu. Jadi kita nggak harus putar balik, nggak bisa dilewatin jalurnya. Jadi kita kalau mau belok ke sini, kalau dulu itu sering was-was antara aman atau tidak. Tapi kalau sekarang sudah dijamin aman ya teman-teman. Jembatannya udah bagus,
salah satu jembatan yang baru dibangun dan bagus untuk di kawasan ini ya teman-teman. Kalau yang lain itu masih jembatan besi semua. Model. Nah ini jembatannya yang kedua ya. Enak tapi model ini. Kemarin kan Dua jembatan dalam jarak yang berdekatan. 9 ya 10. Tapi sangat penting untuk Pria berwajah di jalan ini ya teman-teman. Karena begitu itu jalan jembatannya rusak, ya sudah kita harus putar balik. Ini nama desanya Semangus ya teman-teman. Kalau cari di Google Map itu namanya Semangus. Nah, selepas dari perkampungan desa Semangus tadi ya teman-teman, ini jalannya berliku-liku kayak huruf S gitu. Jadi wajib diklakson di tiap tikungan ya teman-teman. Nah kayak gini, karena ya gitu jalannya udah sempit kan, terus hutan, kita nggak bisa lihat ke depan, ada lawan dari depan. Nah kita sekarang sampai di pangkal desa Benakat Minyak kalau dari arah Musirawas ya teman-teman. Ini kita ke kiri, kalau yang ke kanan itu kembali ke jalan logging tadi. Kalau dari pendopo ya ini ya ujung dari Benakat Minyak ya teman-teman. Masih di Benakat Minyak, di depan pertigaan kita yang ke kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke lokasi Pertamina juga sama perkampungan ya teman-teman. Mentok itu kalau nggak salah jalannya. Kita ambil yang ke kanan ini langsung nanti lurus saja kita udah sampai pendopo Pali ya. Kita mulai masuk di Suban atau desa Semangus tadi itu udah masuk di wilayah Pali ya teman-teman. Sekarang jam 8 lebih 2 menit. Kita tadi berangkat jam setengah 7, berarti perjalanan kita dari Sutakarya sampai ke Benakat Minyak ini ya sudah termasuk Pali ya teman-teman, itu 1,5 jam ya. Di depan pertigaan atau persimpangan masih di Benakat Minyak, ini yang menghubungkan dengan jalan logging ya teman-teman. Nah itu yang sebelah kanan itu ke jalan logging tadi. Nah kalau yang depan ini pertigaan ini namanya Simpang Pintu ya teman-teman. Itu kalau yang ke arah kanan itu nanti bisa tembus ke Simpang Raja, ke jalan lintas antara Pendopo sama Simpang Blimbing yang nanti akan kita lewatin. Tapi saya sarankan jangan lewat sana ya teman-teman, karena memang ada pelangnya itu Prabu Muli, itu jurusannya itu ke kanan tadi, tapi jangan lewat sana karena jauh dan muter. Ini kita sudah sampai di Pendopo ya teman-teman. Ini kalau biasanya teman-teman saya ajak melalui jalan ke arah pasar ya teman-teman, ke sebelah kanan itu. Ini kita sama teman-teman ini masuk lewat komplek ya teman-teman, Komperta Pendopo ini. Lewat jalan belakang Komperta Pendopo. Nah itu yang ada di kiri kita ini, kiri jalan ini, itu rumah sakitnya ya, rumah sakit Pendopo atau klinik Pertamedika. Jadi kalau sewaktu-waktu ada apa-apa di jalan yang perlu butuh pertolongan medis bisa ke sana ya teman-teman. Sebelah kanan ini ada fasilitas publik seperti Alfamart sama Bank Mandiri. Ada ATM-nya ya teman-teman, ATM Mandiri. Ini tadi kita mentok, pertigaan mentok, kita belok ke kanan. Ini kantornya Pertamina Pendopo. Kalau yang kiri ini Brimob, kantornya Brimob ya teman-teman. Ada di dalam Komperta juga.
Jadi ada yang pernah tanya, boleh nggak kita melalui Komperta ini untuk aksesnya? Ya boleh, selama pintu belakang tadi nggak ditutup, nggak ada masalah teman-teman. Yang melintas di dalam Komperta Pendopo ini masih sangat asri ya teman-teman. Ini yang di sebelah kiri kita ini, masjid besar yang ada di Komperta ini. Jadi kalau udah masuk waktu sholat, teman-teman melintas di sini bisa mampir sana ya. Fasilitasnya lengkap di masjidnya, airnya juga banyak dan bagus. Di dalam ruangan ber-AC dan nggak pernah dikunci ya. Setahu saya nggak dikunci gitu. Di sebelah kanan itu Tangsi namanya tempat itu sekarang yang ini menempati anggota polisi kayaknya teman-teman, mungkin dari kesatuan Brimob tadi ya. Ini kita di depan udah mau sampai ke pintu gerbang depan. Lalu untuk keluar masuk pintu gerbang sini yang jadi perhatian, kalau pakai mobil kacanya dibuka, terus kalau pakai motor paling ya kita pakai helm gitu ya teman-teman. Ini kita sampai di simpang 5 Pendopo. Yang ke kiri ke arah Talang Akar, yang mojok ke kanan sana. Nah, itu ke arah yang kita lewatin tadi, ketemunya di sana. Yang ke kanan ke satunya lagi itu ke pasar ya, teman-teman. Lewat dari Pendopo kita ke arah Simpang Blimbing, dan di antara Pendopo dan Simpang Blimbing ini kita nanti, nah ini kita melewati Simpang Praja. Tidurlah dulu Yang nah dari arah kanan itu tembusan dari simpang pintu tadi ya teman-teman, yang saya bilang ada plang jurusan Prabu Muli, itu nanti tembusnya ke sana, tapi jalannya muter sekali di sana, jauh. Jadi dari Pendopo itu nanti mentok ke pertigaan Simpang Blimbing ya teman-teman. Yang ke kanan itu ke arah Muara Enim. Nah yang ke kiri ke arah Prabu Muli dan Palembang. Nah, tapi di simpang ini seringkali terjadi kemacetan ya teman-teman. Nah ini contoh nyata. Sekarang jam 9 ya teman-teman, jam 9 lebih 5 ya, taruhlah jam 9. Jam 9 kita udah sampai di Simpang Blimbing. Baru jalan lagi setelah berapa lama berhenti tadi. Yang ke kanan itu ke Muara Enim ya teman-teman. Jadi di persimpangan ini, di titik ini merupakan daerah kemacetan ya teman-teman, karena terjadi itu, nah di depan kita itu kurang lebih 50 meter itu rel kereta api, dan yang sering lewat itu ini kereta Babaranjang ya teman-teman. Jadi udah ada persimpangan dekat dengan rel kereta api, sekalinya macet lama, karena yang biasa terjadi itu kalau ada kereta biasanya kendaraan-kendaraan dari arah yang berlawanan itu udah numpuk di depan, jadi terurainya itu agak lama ya teman-teman. Nah ini katanya sih informasinya di sini, di perlintasan kereta api ini nantinya akan dibangun flyover ya teman-teman, kayak di Prabu Muli itu. Tapi nggak tahu apa tahun ini atau 2004 nanti rencana pembangunannya. Qadarullah, sekarang kita udah sampai di Prabu Muli. Ini kita dari arah simpang Tugu Nanas ya teman-teman, ini mengarah ke flyover, jembatan flyover. Nah di depan ini jembatan flyover yang sempat viral ya teman-teman, karena baru kali ini Prabu Muli punya infrastruktur jembatan yang sebagus ini. Itu di depan, di atasnya itu ada, di dua tiang ini ada ikonnya kota Prabu Muli itu.
nanas ya teman-teman. Di bawahnya rel kereta api ganda. Ini yang juga sering macet seperti di Simpang Blimbing tadi ya teman-teman. Kodarullah dengan adanya jembatan ini perjalanan menjadi lancar. Dan di bawahnya itu dibuat kayak taman-taman gitu ya teman-teman. Tapi pas pernah saya upload dulu videonya belum jadi ya. Tujuan kita berakhir di Komperta Prabu Muli ya teman-teman. Tepatnya kita ini teman-teman ini mau mengikuti kegiatan BST atau induksi di Demorum SSE Pertamina. Ini kita udah mau sampai nih, udah di Jalan Jenderal Sudirman di depan Komperta Prabu Muli ya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini cuman kita masuknya dari gerbang sana ya. Sekarang jam 10 kurang 15, jam 10 kurang seperempat ya teman-teman. Kita udah sampai di Prabu Muli, udah sampai di Komperta. Ini berarti kita tadi jam setengah 7, sekitar 3 jaman ya teman-teman kita sampai perjalanan. Cukup cepat ini ya, karena ngejar waktu. Mobilnya juga yang dipakai juga memang pas ini untuk kondisi jalan kayak gitu. Kalau saya biasa 4 jam naik motor ya teman-teman, ini kita cepat ini 3 jam ini. Kita udah nyampe ke tempat teman-teman mau BST ini. Nah itu mobil teman kita yang satunya udah ada di depan itu. Mobil warna merah itu Sigra itu teman-teman. Baru tinggal bentar teluk ini. Alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe ini ke tempat. Mobil teman kita yang duluan tadi juga udah sampai duluan. Nah ini mobilnya warna merah ini, nggak kotor ya. Masker enggak? Gimana, lancar perjalanannya Pak? Alhamdulillah macet dikit. Macet dikit Ya. tapi Banyak ngedren. nggak ada kendala di jalan mobilnya. Apa itu? Banyak cantik-cantik. Balik. Emang biasa nih, nggak pernah serius kalau ditanya. Oke teman-teman, kita udah sampai tempat, sudah sampai Prabu Muli ini. Pertama kali review jalan Pralimura dari Musirawas ke Pali sampai Prabu Muli, tapi via carvlog. Biasanya saya motovlog, ini carvlog tapi nebeng ya teman-teman. Kesimpulan, jalannya nggak ada kendala ya teman-teman. Terbukti ini mobil teman kita Sigra merah ini nggak ada kendala di jalan. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.